Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucapkan syukur-Mu, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih ya Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Ku bersyukur, sebab itu ku sembahkan, sebab itu ku tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Dia, bagi Yesus Tuhanku, hanya bagi-Mu Yesus. Ku sembah dalam Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Hosana bagi-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Segala pujianku bagi-Mu, segala sembahku bagi-Mu. Ku tinggikan selamanya. Segala sembahku bagi-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami kuat, kami sehat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami lalui bersama-Mu Tuhan. Terlebih pagi ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk lebih jauh, lebih dalam lagi,
Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosa salah pelanggaran kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, persiapkan kami semua Tuhan. Terlebih kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya roh dan urapan Allah turun atas hamba-Mu. Apapun yang disampaikannya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Dan kami boleh dikuatkan, dibangkitkan iman kami. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di atas pujian kami, bertahtalah di atas ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan sepenuhnya dalam kasih pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan Kau Tuhan penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku.
hanya Kau Raja di atas segala raja. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya menjawab amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, boleh kasih salam ke kanan kiri. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, saya melihat semua wajah yang berseri-seri, semua pasti di sini bersukacita. Amin. Yuk, mari kita mau sama-sama bergoyang, kita mau sama-sama bersukacita bagi Tuhan kita. Kita dangdutan nggak apa-apa ya. Mari kita mau menari buat Tuhan. Katakan shalalalala. Shalalalala, 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 sekali lagi ya. Shalalalala, 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 sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya rindu. Belum goyang semua nih. Shalalalala, 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 shalalalala. Sekali lagi ya, Bapak Paulus belum goyang, Bapak Paulus. Shalalalala, 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 sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimulia. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama ya, katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Lagi ya, shalala ya, shalalalala, 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian bukan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi. Shalalalala, shalalalala,
matahari dan sampai terbenamnya. Buatkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Mari angkat tangan kita katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Jemaat saja katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sama-sama katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dengan semangat kita memuji Tuhan, mari kita juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita tenangkan diri kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya firman yang nanti diberitakan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk setia-Mu dalam hidup kami. Katakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu yang Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku.
sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam percaya janji-Mu ajaib. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami mau senantiasa berserah di dalam-Mu Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami gak pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Kami percaya janji Tuhan adalah janji yang murni, pasti terjadi dan digenapi dalam kehidupan setiap kami. Sudah banyak
janji-janji-Mu yang kami lihat dan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau terus melangkah berjalan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan telah janjikan kepada kami, itu pasti akan terjadi dan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, pagi ini kami akan sama-sama belajar. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mendengarkan Engkau berkata-kata, berfirman kepada kami. Kami mau duduk diam mendengarkan apa yang firman sampaikan kepada kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu. Jamah, buka hati, telinga, dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami telah siap. Kita semua yang telah siap untuk sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kali yang kedua saya boleh ada di tempat ini. Mungkin ada yang belum kenal, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Iwan Sawang. Saya mengembalakan di daerah Jakarta Barat. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Gembala kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu perkenalan singkat dari saya, supaya ketika kita ketemu di jalanan, kita boleh saling menyapa seorang akan yang lain. Saya mau berkata begini, dalam perjalanan kita mengiring dan mengikut Tuhan, jujur kita harus berani mengakuinya. Perjalanan ini tidaklah mudah. Kenapa saya berkata demikian? Karena ada saja yang mundur dan kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita akan terus melangkah maju dan melihat ke depan? Atau kita juga memilih untuk berhenti, mundur, dan berpaling ke belakang? Pilihannya ada di tangan. Jangan seperti bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari padang gurun, dari perbudakan Mesir. Tetapi mereka minta kepada Musa supaya mereka dibawa kembali ke Mesir. Karena mereka berkata, enakan di Mesir. Ada ini dan itu. Padahal sudah banyak mujizat yang mereka lihat. Tetapi semuanya itu tidak berdampak untuk mereka. Iman adalah kita melihat ke depan yang belum terjadi dan yang belum ada. Dan sebagai orang-orang percaya, kita beriman. Apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita anak-anak, itu pasti akan terjadi dan digenapinya dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Firman-Nya berkata begini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tema renungan firman Tuhan yang diberikan kepada saya pagi ini judulnya adalah iman dan
kemurahan hati. Berbicara tentang iman, kita berbicara tentang keyakinan kita dan iman percaya kita kepada Kristus. Dan kita semua percaya, Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, untuk siapakah dia, Yesus Kristus, mati tergantung di atas kayu salib? Untuk kita semua, untuk Anda dan saya. Untuk seluruh umat manusia yang hidup dan tinggal di bawah kolong langit ini. Itu yang Yesus telah perbuat dan kerjakan, selesaikan untuk kita semua. Sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Sekarang dengarkan ini baik. Hari ini kita semua yang telah beriman dan percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan olehnya dan dilayakkan olehnya. Bukan karena kita benar, bukan karena kita layak, tetapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Kita dibenarkan dan kita dilayakkan olehnya. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita dan kejahatan kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan semuanya itu sekali lagi saya ulang, bukan karena kita benar, bukan karena kita layak, tetapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Sehingga hari ini, kita semua yang telah beriman dan percaya kepada Dia, kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kesetaraan antara Yesus dengan Bapa, Firman dengan Allah. Karena itu jangan ada seorang pun yang menukar iman percaya Anda dengan apapun yang dunia ini sodorkan dan tawarkan kepada kita. Amin. Pernahkah Anda membayangkannya? Apa yang akan terjadi seandainya kita semua, Anda dan saya, tidak berjumpa dengan Yesus dan Tuhan tidak bermurah hati kepada kita? Pagi ini mungkin kita tidak ada di tempat ini dan beribadah kepadanya. Dan ini adalah fakta. Saya mau menyaksikan begini. Seandainya saya tidak berjumpa dengan Yesus dan Tuhan tidak bermurah hati kepada saya, maka hari ini
atau saat ini mungkin saya sudah gila. Berkeliaran di jalan dan gak pakai celana. Atau mungkin juga sudah mati karena overdosis. Karena pemakaian obat-obatan terlarang yang berkelebihan. Saya katakan demikian karena saya sudah mendengar suara-suara asing yang berbicara dan berkata-kata di telinga saya. Dan suara-suara asing itu terus mendorong saya untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan menerjunkan mobil saya dari atas jembatan layang dengan kecepatan tinggi. Dan suara-suara asing itu terus berkata dan memuji, sambil memuji. Dengan berkata, kamu bisa, kamu keren, kamu hebat. Ayo lakukan, dan ayolah. Dan jujur saja saat itu, saya masih takut mati. Dan juga belum ingin mati. Meskipun saat itu kesadaran saya sudah dikuasai oleh obat-obatan terlarang yang saya konsumsi. Tetapi untungnya masih ada kesadaran di dalam diri saya untuk tidak melakukan tindakan bodoh tersebut. Karena saya tahu kalau saya mati bunuh diri, maka saya akan masuk dalam neraka, masuk ke neraka. Karena itu saya menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh suara-suara asing tersebut. Sekali lagi saya ulang, saat itu saya masih takut mati dan takut masuk neraka. Tetapi hari ini sudah tidak lagi. Kenapa? Karena saya sudah mengenal kebenaran. Dan saya tahu kalau hari ini saya meninggal, saya ada di mana. Dan hari ini bagi saya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu mengenai hidup dan matinya saya, sudah saya letakkan dan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang mengatur. Jadi yang pertama, suara yang terdengar di telinga saya selalu mendorong saya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dengan menerjunkan mobil saya dari atas jembatan layang dengan kecepatan tinggi. Suara itu bukan sekali, tapi berulang kali terjadi. Suara yang kedua, yang terdengar di telinga saya, suara itu selalu berkata begini, lihat, lihat, ada Yesus di hidupnya. Ada Yesus di hidup. Dan jujur saat itu saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh suara-suara asing tersebut yang tarik-menarik di dalam diri saya. Saya nggak mengerti apa yang dikatakan oleh suara-suara tersebut. Dan suara-suara tersebut terus menarik saya untuk ikut nimbrung dalam perkataan, dalam percakapan mereka. Dan jujur saya harus mengatakannya begini. Kalau saya ikut nimbrung dalam percakapan suara-suara asing yang terdengar di telinga saya, maka saya jadi gila benar. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan kita Yesus Kristus dan kemurahannya, saya boleh menyaksikan kebesaran dan pekerjaan tangannya yang dahsyat atas hidup saya. Dan saya tidak jadi gila. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saya katakan demikian karena saat itu
keadaan saya memang sudah sangat parah. Ibaratnya begini, jalan sendiri, ngomong berdua. Dengan siapa? Dengan suara-suara yang terdengar di telinga saya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, suara-suara asing itu terus mendorong saya untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan menerjunkan mobil saya dari atas jembatan layang. Kadang-kadang saya marah dan ngamuk dengan suara-suara asing tersebut yang terus mengusik dan mengganggu diri saya. Dan sekali lagi saya ulang, suara-suara asing itu terus berupaya menarik saya masuk dalam lingkaran mereka untuk ikut bicara dalam percakapan. Sekali lagi jujur, kalau saya sampai ikut nimbrung dalam perkataan mereka, percakapan mereka, saya jadi gila benar. Tapi puji Tuhan, sekali lagi saya bilang, oleh karena kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus, saya bisa mengabaikan untuk tidak mendengar suara-suara asing tersebut dan tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh suara-suara tersebut. Saya sudah mulai suka ngamuk-ngamuk juga nggak jelas. Lempar-lempar barang, banting-banting barang. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri, bicara sendiri, ngomong sendiri. Bisa Anda membayangkannya apa yang akan terjadi kalau saya tidak berjumpa dengan Yesus? Dan Tuhan tidak bermurah hati kepada saya lewat kemurahan. Hanya ada dua kemungkinan. Gila atau mati overdose. Itu yang akan terjadi. Tapi sekali lagi puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, saya boleh mengenal Dia, percaya kepada Dia, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kasih karunia dan kemurahannya. Maka hari ini saya bisa berdiri di hadapan Anda semua, menyaksikan kebenaran. Apa yang Tuhan telah perbuat dan kerjakan dalam kehidupan. Saya mengenal Kristus di usia 47 tahun. Dan hari ini saya berusia 70 tahun. Dan terima kasih Tuhan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya bersama dengan rekan-rekan tim pengembalaan. Kami dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan dua gereja. Satu di Season City, satu di Taman Sur. Dan Ibu Pendeta Carmelia suka khotbah di Taman Sur. Dan juga pernah khotbah di Season City. Kita lanjut. Ayat firman Tuhan yang sedang kita bahas ini. Lukas 6 ayat 36. Berkata begini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Murah hati adalah salah satu sifat dari Allah kita atau Bapa. Kalau Bapa kita murah hati, maka anak-anaknya juga harusnya murah hati. Sebagaimana Bapaknya, demikianlah juga anaknya. Kalau Bapa kita penuh kasih, maka anak-anaknya juga harusnya demikian, penuh kasih. Atau dengan perkataan lain, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Enggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau Bapa kita murah hati, maka kita anak-anaknya juga pasti murah hati. Suka memberi
dan tidak pelit. Bukan hanya dalam hal memberi dalam bentuk materi saja, tapi juga dalam hal memberi maaf dan memberi pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat dan tidak pantas kepada kita. Yaitu dengan tidak lagi menyimpan kesalahan mereka. Seperti yang telah disampaikan oleh firman-Nya kepada kita, yang berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Maka anak Tuhan nggak boleh pelit. Belajarlah untuk banyak berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekeliling hidup. Maka berikutnya lagi adalah kita akan mendapati Roh Kudus yang telah ditempatkannya di dalam diri setiap kita akan mulai menerangi hati kita dan hidup setiap kita. Dan perlahan tapi pasti, buah-buah roh itu akan mulai hadir dan menghiasi hidup kita. Di antaranya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan banyak lagi yang lain. Buah-buah roh itu akan mulai menghiasi hidup kita. Sehingga kita pun akan mulai bisa berbagi dan memecah hidup kita untuk orang lain. Ini yang Tuhan kan. Mulai kita bisa memecah hidup kita untuk orang lain. Untuk mereka yang ada di sekeliling hidup kita. Untuk orang-orang miskin. Untuk mereka yang kurang beruntung hidupnya. Tuhan mau setiap kita punya yang namanya belas kasihan. Kepedulian dan kemurahan hati dalam hal memberi. Sekali lagi saya ulang. Bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi juga dalam hal memberi maaf dan memberikan pengampunan. Kepada siapapun yang mungkin telah berbuat tidak pantas dan jahat kepada kita. Tuhan mau kita bisa melepaskan pengampunan untuk mereka dan memberikan maaf kepada mereka. Karena itu hiduplah dalam kemurahan. Seperti yang telah disampaikan oleh firman-Nya kepada kita. Agar supaya kita juga beroleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Dan saya mau berkata begini. Untuk bisa murah hati juga diperlukan yang namanya iman. Beranikah kita bertindak? Atau bersediakah kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita untuk dikerjakan dan dijalankan. Kadang-kadang Tuhan suka melakukan perkara-perkara yang membuat kita berpikir ulang. Kita diminta untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Akhirnya kita berpikir, kalau saya sudah kasih kepada dia, apa dan bagaimana keadaan saya nanti ke depannya? Itu kadang-kadang membuat kita berpikir ulang. Kalau saya sudah kasih, saya sudah nggak ada lagi. Seperti janda di Sarfat yang diminta oleh Nabi Elia disuruh buatkan roti untuk dia. Dan janda ini berkata, dia hanya punya segenggam ini, sedikit minyak dan segenggam tepung. Kalau udah bikin roti, cukup dimakan dia dengan anaknya. Setelah itu mereka akan mati. Tapi Nabi Elia minta sama mereka untuk dibuatkan roti. Dan janda di Sarfat ini mentaati firman Tuhan yang datang.
Lukas 6 ayat 38, firman-Nya berkata begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Ini adalah hukumnya Tuhan. Dan hukum ini berlaku untuk semua kalangan atau universal. Baik untuk mereka yang telah beriman dan percaya kepada Kristus ataupun yang belum. Dan kelebihannya untuk kita anak-anak Tuhan. Dibandingkan dengan mereka di luar sana yang belum percaya kepada Yesus adalah kita tahu kunci sukses hidup diberkati adalah memberi. Murah hati, dan punya belas kasih. Dengan mereka yang kurang mampu, dengan orang-orang yang kurang beruntung hidupnya. Karena itu jangan pelit. Tetapi milikilah belas kasihan dan kemurahan hati. Untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung hidupnya yang ada di sekeliling hidup. Percayalah ketika Anda melakukannya untuk mereka, tanpa Anda sadari, sesungguhnya Anda sedang memiutangi Tuhan. Yang pasti akan membalas kebaikan hatimu itu. Atas segala yang telah Anda perbuat baginya. Untuk orang-orang miskin yang ada di sekeliling hidupmu, dan untuk mereka yang kurang beruntung hidupnya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun juga. Dan Dia pasti akan menggenapi apa yang telah difirmankannya kepada kita. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Ini hukum Tuhan. Sekarang kita buka Amsal 22 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati atau murah hati akan diberkati oleh Tuhan. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dengan orang-orang yang kurang beruntung hidupnya yang ada di sekeliling dia. Dan tanpa kita sadari seperti yang tadi telah saya sampaikan. Apa yang kita perbuat itu diperhatikan oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan kita anak-anak. Atas segala yang telah kita perbuat dan kita lakukan untuk mereka. Yang kurang beruntung hidupnya. Yang Tuhan tempatkan di sekeliling hidup kita. Pasti ada aja. Bukan berarti kita harus kasih semua orang miskin. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling hidup kita. Tuhan mau melihat hidup kita, anak-anaknya juga mengalami berkat-berkat ini. Sekarang mari kita lihat. Ganjaran atau upah yang akan diterima oleh mereka yang baik hati atau murah hati. Yang suka memperhatikan orang lemah. Dan mari kita buka firman-Nya di Mazmur 41 ayat 1-3. Dan kita akan membahasnya ayat per ayat. Mazmur 41 ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita
orang-orang yang suka memperhatikan orang lemah. Tuhan akan membentengi hidupnya. Tuhan akan menjaga hidupnya. Tuhan akan melindungi dia dari segala bencana, musibah, dan malapetaka yang akan terjadi dan menimpa hidupnya. Orang lain mungkin terkena musibah tersebut, tetapi dia sendiri, Anda dan saya, yang suka bermurah hati kepada orang-orang yang lemah, akan diluputkan oleh Tuhan dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Mazmur 41 ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata begini, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Amin. Ayat ini menjelaskan kepada kita, orang-orang yang berniat jahat atasmu takkan berhasil menjamah dan menjatuhkan hidupmu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membentengi hidupmu. Ada Tuhan yang melindungi hidupmu. Dan dia Tuhan tidak akan pernah mengizinkan atau membiarkan hidupmu dipermainkan oleh siapapun juga. Karena dia adalah pelindung. Amin. Jadi Tuhan adalah pelindung kita. Itu yang kedua. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celah. Yang kedua, Tuhan adalah pelindung kita. Yang ketiga, Mazmur 41 ayatnya yang ketiga, firman-Nya berkata begini, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Amin. Ayatnya ini menjelaskan kepada kita, mereka yang suka memperhatikan orang lemah. Waktu dia sakit, Tuhan akan menyembuhkan dia dari segala sakitnya. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Itulah ganjaran atau upah yang akan diterima oleh mereka yang suka memperhatikan orang lemah. Maka mereka juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, bukan bisa-bisaan saya dan juga bukan kata saya. Jadi ganjaran atau upah yang akan diterima oleh mereka yang murah hati dan suka memperhatikan orang lemah. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, Tuhan menjadi pelindungnya. Yang ketiga, waktu ia sakit, Tuhan akan sembuhkan dia dari sakitnya yang diderita. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Karena saya sudah dipesan 30 menit. Ya. Jadi nggak boleh lama-lama. Ya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Mungkin masih banyak yang kami belum jelas dan kurang mengerti dan juga nggak nangkep. Allah Roh Kudus tolong kami. Terus singkapkan kebenaran-Mu ini kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Suka memperhatikan orang lemah dan tidak pelit. Tetapi mau berbagi dengan mereka, orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung hidupnya, yang Tuhan tempatkan di sekeliling hidup. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Kami mau belajar untuk menghidupinya dan mempraktekannya dalam hari-hari kehidupan kami. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati Ibu Gembala dan tim penggembalaan,
dan semua penata layan yang juga hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk Bapak Pendeta Iwan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Juga kepada pembaca pengumuman, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, nanti minta dengan penuh kasih Saudari Amel untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini sekali lagi kami bisa diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Engkau berkati untuk kami. Mampukan kami untuk bisa memberikan dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Tuhan juga berkati kedua pelayan-Mu pada hari ini dengan berkat khusus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah memberkati kita pada pagi hari ini, dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan beberapa warta kita, apakah ada di antara jemaat yang pagi hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kelihatannya nggak ada ya, semua adalah jemaat yang setia. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pelayan yang sudah dengan setia melayani di dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kita juga mau ingatkan juga supaya anak cucu kita hari ini bisa mengikuti Alberta Kids jam 10.30 setelah ibadah pada pagi hari ini. Dan buat Bapak Ibu atau Oma, Opa yang bisa menjemput anak cucunya, tolong ingatkan dan dibawa ke tempat ini untuk sama-sama mengikuti Alberta Kids ya. Untuk kaum wanita diundang hadir dalam kebaktian KW yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 24 September, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Kita juga bisa berdoa bersama di dalam benteng doa setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini terbuka untuk umum, supaya kita bisa sama-sama mengajak keluarga, tetangga kita maupun teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Jadi nggak terbatas hanya untuk jemaat, mungkin ada teman, tetangga, atau keluarga yang mau ikut di dalam benteng doa ini, dipersilakan dengan senang hati. Kaum muda diajak untuk hadir setiap sore, Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 28 September, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 29 September jam 8 pagi. Firman Tuhan juga akan disampaikan oleh Pendeta Willing Haryanto. Diharapkan para jemaat bisa hadir kembali di minggu yang akan datang, dan juga ingatkan akan teman-teman yang mungkin hari ini tidak hadir, bisa kita WA atau kita telepon atau pas ketemu, nanti kita ingatkan ya supaya hari Minggu ini kita sama-sama mengikuti ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Willing Haryanto. Kita juga mau mengingatkan untuk anak cucu kita mengikuti Alberta Kids setiap minggu jam 10:30 siang setelah kebaktian umum. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu 29 September jam 11. Jadi minggu depan ya. Jam 11 siang firman Tuhan juga akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Khusus
anak muda, remaja, pemuda nih kelihatannya ya. Sabtu Minggu Paulus yang melayani. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendrik Puji Haryono yang berulang tahun besok tanggal 23 September. Mungkin dengan hormat bisa bangkit berdiri Pak Hendrik. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tadi sempat nanya katanya yang ke-65 ya. Ya, sehat-sehat terus, Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak PDM Wiwi Kartaelia dan Diaken Lilumin yang kebetulan pagi ini melayani di luar, jadi tidak bisa hadir. Dan ulang tahun pernikahannya jatuh pada tanggal 25 September. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada donatur diakonia yang sudah mempersembahkan untuk dana diakonia, yaitu PDM Wiwi Kartaelia untuk bulan September sampai dengan Desember sebesar Rp800.000. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat yang tergerak untuk mendukung acara Kongko dulu yuk melalui makanan, minuman atau dana bisa menghubungi Diaken Lilumin. Untuk dana Natal 2024 nih, nggak terasa kurang lebih 3 bulan lagi ya kita akan merayakan hari Natal. Dan GBI Alberta kembali mengadakan kebaktian Natal umum yang akan kita adakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember jam 10 pagi. Jadi bukan seperti ibadah biasa jam 8, karena khusus merayakan hari Natal kita akan adakan tanggal 22 Desember jam 10 pagi. Dan kebaktian awal tahun, kalau biasa kebaktian tutup tahun, tapi untuk kali ini kita akan adakan kebaktian awal tahun yang diadakan hari Rabu tepat tanggal 1 Januari 2025 jam 10 pagi. Dan jemaat yang tergerak untuk mendukung dana Natal dan Tahun Baru ini bisa mempersembahkan melalui rekening gereja, bisa juga QRIS, dan melalui amplop persembahan yang biasa disediakan di belakang ya. Untuk tahun ini dana yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 15 juta rupiah. Dan dana masuk yang sementara ini yang sudah masuk melalui janji iman BPG yaitu 7.050.000 rupiah. Yuk yang lain segera menyusul karena acara Natal dan Tahun Baru adalah acara kita bersama. Jadi jangan lupa kita berpartisipasi bersama-sama, kita dukung baik dalam doa maupun dana untuk acara ini. Untuk tetap mendukung gereja kita juga melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, ataupun juga transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang biasa ditempel di kursi belakang, dan juga amplop persembahan yang sudah disediakan. Terima kasih juga kepada keluarga Diaken Sadrak Sugiarto yang sudah mempersembahkan 2 juta rupiah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa buat gereja kita dan bangsa negara setiap malam jam 9 malam. Ya, walaupun ini mungkin udah dilakukan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, jangan bosan-bosan, ayo kita lakukan setiap malam jam 9, kita satukan hati, kita berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita. Kalaupun ada pergumulan pribadi atau doa pribadi yang akan didoakan bersama-sama, mungkin bisa menghubungi sekretariat gereja atau bisa WA gitu ya. Tolong dong doain keluarga saya yang sakit misalnya, atau apapun itu bisa kita doakan sama-sama dan kita sampaikan mungkin melalui sekretariat gereja ya. Kita juga bisa mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga kita untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Dan kita tetap bisa mengikuti setiap kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group setiap minggunya, biasanya hari Sabtu pagi di-share ya. Itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Yang nggak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala.
yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Tuhan, kami begitu bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, tidak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kami untuk segala sesuatu yang sudah dan akan Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Bahwa kami juga harus memiliki hati yang mau menolong, memberi, berbagi, murah hati Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu murah hati kepada kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk mau berbagi pada orang-orang yang kurang beruntung, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi kami juga mau murah hati dalam memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Iwan Sawang yang sudah melayani pagi hari ini, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Kau terus tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu kepada beliau Tuhan, di dalam setiap tugas pelayanan yang Kau percayakan kepadanya, khususnya di dalam pengembalaan di 2 gereja di Season City maupun di Taman Surya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada beliau, bahkan Engkau yang terus memperlengkapi beliau di dalam mengembalakan semua domba-domba yang Kau percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk Ibu Gembala kami yang pada pagi hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari pada beliau Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan sukacita kepada beliau Tuhan. Khususnya juga Engkau terus memperlengkapi beliau di dalam menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Engkau juga berkati untuk semua anak, cucu, mantunya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, di dalam studi mereka, Kau juga yang buat berhasil. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang hari ini tidak dapat hadir di tempat ini. Kami nggak tahu keberadaan mereka Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang sanggup melawat mereka satu persatu. Bahkan Kau juga yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami Bapak Hendrik yang berulang tahun besok Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah memberkati dia sepanjang hidupnya sampai hari ini Tuhan, maka Engkau juga yang akan memberkati, melindungi untuk masa-masa yang akan datang Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk istrinya Ibu Suryati dan juga anaknya Daniel dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang pelihara dan berkati mereka. Kami juga bersyukur untuk Bapak PDM Wiwi dan Diaken Lilumin juga yang akan merayakan ulang tahun pernikahannya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberkati baterah rumah tangga mereka Tuhan.
sehingga mereka juga boleh semakin harmonis, bahkan mereka juga boleh menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka dan juga orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang hantar pimpin setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.